Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Oskar Maulid Badila, NIM I1E024145, kelas Pendidikan Jasmani C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman kurikulum. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Secara sederhana, kurikulum bisa dipahami sebagai peta jalan. Ya, betul, peta jalan. Peta jalan pendidikan yang mengarahkan apa yang harus dipelajari, bagaimana cara belajar, serta hasil apa yang diharapkan dari proses belajar tersebut. Selanjutnya ada tujuan kurikulum. Kurikulum disusun agar proses pendidikan berjalan terarah dan menghasilkan peserta didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Lalu ada tujuan khusus kurikulum dalam pendidikan. Ada 5. Yang pertama, mengembangkan potensi peserta didik secara optimal, baik secara kognitif maupun afektif dan juga psikomotor. Yang kedua, membentuk karakter dan kepribadian siswa agar berakhlak mulia, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi kehidupan nyata, baik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ataupun terjun ke dunia masyarakat. Yang keempat, menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, mencetak generasi bangsa yang sehat, cerdas, kreatif, produktif, dan juga mampu berkontribusi bagi kemajuan masyarakat dan juga negara. Lalu ada relevansi kurikulum dengan kebutuhan peserta didik. Jadi kurikulum yang baik harus selaras dengan kebutuhan peserta didik agar mereka dapat berkembang secara optimal. Relevansi ini terlihat dari beberapa aspek yang akan saya jelaskan. Yang pertama, relevansi dengan perkembangan usia dan juga psikologi. Isi kurikulum harus sesuai dengan tingkat perkembangan berpikir, emosional, dan juga sosial anak. Contoh, siswa SD lebih cocok dengan pembelajaran yang praktik, bukan teori yang abstrak. Begitu juga nanti ke depannya harus disesuaikan lagi. Yang kedua ada relevansi dengan minat dan juga bakat. Kurikulum harus bisa memberi ruang bagi siswa untuk menyalurkan minat dan juga bakat, misalnya melalui ekstrakurikuler atau yang lain. Lalu yang ketiga ada relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Materi pembelajaran sebaiknya dekat dengan pengalaman siswa sehingga mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan nyata. Lalu yang keempat, ada relevansi dengan kehidupan kebutuhan masa depan. Kurikulum harus bisa menyiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi, ya, keterampilan abad 21 tentang critical thinking, komunikasi, kolaborasi, dan juga kreativitas. Yang kelima ada relevansi dengan nilai dan juga karakter. Tidak hanya fokus sama pengetahuannya, kurikulum juga harus menanamkan sikap positif dan juga moral, akhlak mulia yang baik dalam bermasyarakat. Lalu berikutnya ada contoh penerapan kurikulum dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada mata pembelajaran IPA. Jadi kurikulum itu belajar tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Penerapannya seperti siswa membiasakan membuang sampah pada tempatnya dan melakukan daur ulang sederhana di rumah. Yang kedua, mata pelajaran matematika. Kurikulum harus bisa belajar operasi hitung uang dan bilangan pecahan. Penerapannya, siswa menghitung uang jajan, menabung, dan juga membagi makanan secara adil dengan teman. Jadi seperti itu. Ya, itu tadi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Menang jangan tinggi, kalah jangan iri. Saya Dimas Oskar pamit undur diri dan sampai jumpa lagi. Dadah.